Jangan merusak. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Belum. Kenapa belum? Belum sama. Tapi nggak apa-apa sarapan. Nggak apa-apa. Biasa ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan. Duduk siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan kebiasaan baca surat-surat pendek ya. Minggu kemarin kita sudah membaca Ikhlas. Minggu ini kita lanjut ke Al-Lahab. Baik, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak absen dulu ya. Muhajir, Hadir. Cecep, Ridwan, Hadir. Atami, gak ada ya? Sabrina, Alma, Gak masuk. kenapa nggak masuk? Hadir. Hadir. Itu Oh, Ridwan, Aisyah, Desi, Afa, Aika, Aya, Alfitri. Sakit apa? Aduh. Oh, meriang. Ya udah sembuh ya. Udah tengokin enggak? Oh, udah. Tadi siapa? Oke, Adita, Alda, Afifah, Dea Awalia, Anissa, Anida, Cindy, Bakis. Oke, jadi yang nggak masuk tadi 2 orang ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan dan keutamaan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, kalian tahu nggak apa itu sholat berjamaah? Ada yang tahu nggak? Sholat bareng-bareng, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Ya, benar. Jadi sholat berjamaah atau sendiri itu sama aja ya, nggak ada bedanya, sama-sama sah jika kita melakukannya dengan benar. Namun sholat berjamaah ini memiliki banyak keutamaan. Nanti kita akan bahas terutama yang lebih dianjurkan lagi untuk laki-laki. Kenapa sih kita belajar tentang keutamaan sholat berjamaah ini? Agar kita tahu kalau misalkan sholat berjamaah itu lebih memiliki banyak keutamaan dan manfaat, dan juga yang memotivasi terutama kepada siswa laki-laki agar lebih semangat lagi untuk belajar untuk sholat berjamaah di masjid. Baik, langsung saja kita ke materi hari ini.
Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Untuk materi pertama yaitu ada pengertian, dilanjut ke hukum, ketentuan, tata cara, dan hikmah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, di mana satu orangnya menjadi imam dan sisanya menjadi makmum. Untuk orang yang menjadi imam itu diutamakan orang yang lebih memiliki ilmu yang tinggi, terutama ilmu bacaan Al-Qurannya, bacaan salatnya, ilmu salatnya, pokoknya lebih tinggi lah dari teman-teman yang lain. Lalu hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Maka tadi Bapak bilang lebih baik kita daripada sholat sendiri, lebih baik untuk sholat di masjid karena itu hukumnya lebih baik deh. Sangat dianjurkan. Namun sebagian utama ada juga yang menyatakan bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang jika sudah dikerjakan oleh muslim lain maka kewajibannya gugur. Lalu ketentuan sholat berjamaah. Di sini ada syarat-syarat sah untuk mengerjakan sholat berjamaah, yaitu yang pertama harus ada imam. Sholat berjamaah itu harus ada imam, nggak boleh makmum semua. Lalu makmum berniat mengikuti imam. Jadi makmum itu memang dari awal tuh sudah ada niat untuk ikut sholat ke imam, itu menjadi syarat sah untuk sholat berjamaah. Lalu dikerjakan dalam satu majelis, dalam satu tempat. Gak bisa tuh kayak jam waktu itu pernah viral ya, ada sholat berjamaah tapi lewat Zoom. Nah, itu gak sah, gak boleh. Itu dia boleh. Walaupun ada imamnya, ada niat untuk mengikuti imam, tapi tidak dalam satu majelis, maka itu tidak sah. Lalu makmum sesuai dengan sholatnya imam. Makmum harus mengikuti gerakan dan sholat imam. Gak boleh misalkan imam sholat zuhur, tiba-tiba ada makmum niatnya sholat asar. Walaupun sama-sama 4 rakaat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan sholat imam. Nah, di sholat berjamaah itu ada beberapa istilah, yaitu imam. Imam itu orang yang memimpin sholat berjamaah, tadi sudah dijelaskan. Makmum adalah orang yang mengikuti imam, dan ada lagi masbuk. Masbuk itu yaitu makmum yang datang terlambat saat sholat berjamaah sedang berlangsung. Lalu ada tata cara sholat berjamaah. Yang pertama diawali dengan iqomah, diutamakan azan terlebih dahulu. Ini tuh khusus untuk yang sholat berjamaahnya tepat waktu di masjid dan tepat waktu sholat. Bagaimana jika kita sholat berjamaah di tidak tepat waktu, misalkan kita baru sempat sholat zuhur jam 1. Nah, itu kita tidak harus sholat untuk azan lagi, cukup dengan iqomah karena azan ini hukumnya fardu kifayah yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu membentuk barisan di belakang imam. Barisan laki-laki harus berada di depan dan wanita ada di belakang laki-laki. Imam mengeraskan atau merendahkan bacaan tergantung sholat apa yang sedang dilaksanakan. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih kapan kita mengeraskan imam mengeraskan bacaan sholat apa coba? Ya, terus ya, pintar. Bagus. Lalu makmum mengikuti gerakan imam seperti yang tadi. Setelah salat, imam memimpin zikir dan berdoa bersama. Nah, hikmah salat berjamaah menjalin silaturahmi antar sesama. Yang misalkan kita tadinya nggak kenal sama tetangga, terus kita salat berjamaah di masjid terdekat di sekitar perumahan kita jadi kenal dengan orang-orang sekitar. Lalu mengajarkan disiplin. Jika kita ingin mengikuti sholat berjamaah di masjid, maka kita harus on time, harus sesuai dengan waktu sholat dan adzan. Itu mengajarkan kita juga untuk disiplin. Saling mencintai dan saling menghargai saat kita berada dalam suatu majelis atau dalam suatu tempat. Terkadang ada orang yang berbeda, berbeda pandangan, berbeda mazhab atau yang lain-lain. Nah, itu kita bisa saling menghargai perbedaan, lalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada video ya, kita lihat dulu seputar sholat berjamaah, terutama
saat kita masbuk. Beneran nggak? Allahu Akbar. Mas, mundur mas. Dalam sholat jamaah yang makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika ada 2 orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Ketika ada 2 orang yang sedang berjamaah, kemudian ada 1 orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi SAW. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi SAW. Beliau berada di sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sahab, dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian kata Jabir, "Fa'akhadha bi'aidina fadafa'ana ila al-wara'." Kemudian Nabi SAW memegang kedua tangan kami dan beliau mendorongkan ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim. Jika ada orang yang sholat sendirian, kemudian Anda datang untuk menjadi makmumnya, maka posisi yang benar adalah mengambil posisi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Andai kan terjadi ada orang yang menyusul, namun dia berada di posisi belakangnya imam, maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia, atau imam menarik dia agar sejajar dengannya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas menyusul, dan Rasulullah SAW memposisikan Ibnu Abbas tepat di sebelah kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi sholat berjamaah semacam ini tidak benar, karena makmum berada di sebelah kiri imam, dan yang benar makmum berada di sebelah kanan imam. Apabila terjadi semacam ini, maka imam boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Sebagaimana ini pernah terjadi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau sholat bersama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya di sebelah kiri Rasulullah SAW. Oleh Nabi SAW, Ibnu Abbas dipegang telinganya, kemudian diputar oleh Rasulullah SAW dan dipindahkan ke sebelah kanan imam melalui belakang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi semacam ini, sekali lagi, tidak dibenarkan dalam sholat jamaah, karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam ketika dia berdua. Karena itu, atau bahkan sebagian ulama menilai makmum yang sholat berada di sebelah kiri imam, sholatnya batal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara di posisi imam yang sebenarnya dia makmum masbuk, sebelah kanannya ada makmum yang lain yang sedang berzikir. Yang bisa dia lakukan adalah
meminta makmum yang sedang berzikir untuk berpindah agar dia bisa memposisikan diri berada di sebelah kanan imam. Seperti inilah posisi yang benar, sehingga dia berada di sebelah kanan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah apapun posisi imam, baik imam sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud, ataupun duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kamu hendak mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai, fasallu, segera menyusul untuk salat. Wa ma fatakum fa'timmu, dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah, tambahkan karena Anda sebagai imam yang sebagai makmum yang masbuk. Oke, baik. Tadi sedikit video tentang tata cara sholat berjamaah, terutama saat kita menjadi masbuk atau saat kita telat melaksanakan sholat berjamaah. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum bagaimana, apa sudah paham dengan videonya dan materi kita tadi? Baik. Tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama di mana satu orang menjadi imam dan sisanya menjadi makmum. Sholat berjamaah memiliki pahala atau keutamaan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sholat berjamaah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, terutama untuk laki-laki, karena akan meningkatkan silaturahmi dengan orang sekitarnya. Oke, baik, sebelum ditutup, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.